Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 dari kelas PGSD 6 yang beranggotakan Siti Nur Faizah dengan NIM 5351, Gina Romadona dengan NIM 5493, dan Hanisha Rizka Alfiana dengan NIM 5449. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 4 dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Akan ada 4 pertanyaan yang akan kami bahas dalam video presentasi ini. Di sini saya Gina Romadona akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 1, yakni apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran pada ZPD yaitu pembelajaran yang memperhatikan perkembangan aktual dan potensial peserta didik dengan memberikan bimbingan atau pengawasan dari orang yang lebih ahli hingga peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Yang kedua, pembelajaran pada Zone of Proximal Development merupakan proses belajar peserta didik dengan bantuan seorang. Dalam hal ini bisa kita bahasakan sebagai seorang pendidik atau teman sejawat untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan. Nah, pembelajaran dengan memperhatikan ZPD ini akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan motivasi belajar. Yang ketiga, pembelajaran dengan memperhatikan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya, sehingga upaya guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan serta pertanyaan pemantik atau yang lainnya, sehingga kemampuan anak menjadi aktif pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan yang terakhir, pandangan kami terkait pembelajaran ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan, yakni ZPD adalah tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah secara mandiri atau bekerja sama dengan temannya. Sehingga apa? Sehingga peserta didik yang belum memahami masalah secara individu dapat bekerja sama dalam kelompok atau dengan bimbingan guru. Untuk pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Nah, di sini ada 5 pandangan dari kami tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development pada peserta didik. Yang pertama, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik adalah pemahaman guru tentang ZPD agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan berbagai metode sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD pada peserta didik adalah agar nantinya saat proses pembelajaran ZPD, peserta didik bisa berkembang dengan baik antara perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Yang ketiga, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development pada peserta didik adalah kemampuan pendidik dalam mengetahui tingkat capaian kemampuan peserta didik untuk mendapatkan sejumlah bantuan atau scaffolding dari guru sendiri. Yang keempat, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD yaitu pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran ZPD yaitu dengan mengetahui konsep perkembangan aktual dan perkembangan potensial, kemudian dapat memetakan tingkat ZPD peserta didik. Dan yang terakhir, pada dasarnya ZPD setiap peserta didik berbeda-beda. Namun sebagai pendidik tentunya harus mampu dan siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan ZPD peserta didik tersebut dengan menerapkan pembelajaran berkelompok sehingga antar peserta didik dapat berdiskusi dan saling membantu. Itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan dari penjelasan dari rekan-rekan saya.
Saya Siti Nurfaizah akan menjelaskan pertanyaan poin ketiga, yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Poin persamaan. Pandangan tentang pembelajaran Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki adalah zona perkembangan proksimal mempunyai arti sebagai jarak antara kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas secara mandiri dan kemampuan untuk mencapainya di bawah bimbingan orang dewasa atau rekan yang lebih berpengalaman. Dalam konsep ini, tugas-tugas pada zona perkembangan proksimal adalah tugas-tugas yang masih sulit diselesaikan oleh anak sendirian, namun dapat diselesaikan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu atau berpengalaman. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan seorang pendidik untuk dapat memaksimalkan kemampuan aktual dan potensial dalam diri setiap peserta didik, sehingga mengalami perkembangan yang menghasilkan jarak antara keduanya, yaitu kemampuan aktual dan potensial. Kemudian pembahasan perbedaan. Pandangan tentang pembelajaran Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki, yaitu pemberian bantuan melalui langkah-langkah yang tepat untuk dapat dilakukan oleh seorang guru. Misalnya, memberikan bantuan melalui pemberian bantuan dalam bentuk bimbingan dan cara atau alternatif lainnya yang relevan sehingga anak dapat lebih aktif dengan disesuaikan kebutuhannya masing-masing. Sekian pembahasan untuk pertanyaan poin ketiga. Selanjutnya untuk pertanyaan poin keempat akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Halo semuanya, jadi pertanyaan yang keempat adalah apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat ZPD yang pada peserta didik dimiliki. Untuk jawaban dari kelompok kami, yang pertama terkait persamaan yaitu kesiapan dalam mengajar dengan memperhatikan ZPD peserta didik harus dikuasai oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat memaksimalkan kemampuan sebenarnya yang dimiliki. Dalam menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD peserta didik dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terkait peserta didik sehingga pembelajaran dapat menyesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan masing-masing peserta didik dan scaffolding yang diberikan oleh guru akan tepat sasaran. Kemudian untuk perbedaannya dalam hal kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD adalah pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan karena perlu banyak pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik.